Oke teman-teman, kita kembali belajar lagi. Sekarang soal tentang tata negara ya teman-teman ya. Soalnya tentang tata negara. Oke, nomor 1 kita mulai dulu. Ya, kita baca soal nomor 1 ya teman-teman ya. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya adalah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Nah, itu teman-teman ya. Yang A ya, kita pilih ya. Oke, jawaban adalah benar. Selanjutnya soal nomor 2 ya teman-teman. Profesor L.G. van Apeldoorn menyatakan bahwa dalam istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain penguasa yang menyatakan titik-titik ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawabannya, ada banyak sekali. Organisasi, nomor A, organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah negara. B, orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persetujuan rakyat. C, lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti luas. D, lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Ya, jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti luas. Oke, kita periksa jawaban adalah benar. Selanjutnya ya teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, bagi bangsa dan negara Republik Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai ya, A, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. B, pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. C, peraturan kemerdekaan yang terperinci. D, deklarasi terbentuknya bangsa dan negara. Ya, kita pilih ini yang B ya, pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. Atau yang A, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Oke, yang A saja kita pilih. Oke, jawaban benar. Nomor selanjutnya ya, nomor 4. Nomor 4 teman-teman ya, kita baca soalnya. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme. Apa yang dimaksud dengan absolutisme? Coba kita lihat jawabannya ya teman-teman. Yang mana kira-kira? A, kekuasaan tidak terbatas bersyarat. B, kekuasaan yang tidak terbatas. C, kekuasaan yang terbatas. D, kekuasaan yang sangat terbatas. Ya, absolut itu berarti artinya kekuasaan yang tidak terbatas ya, berarti yang B ya. Coba kita periksa. Oke, jawaban benar ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5. Di antara kelebihan dari pemerintah sistem kabinet presidensil jika dibanding dengan sistem kabinet parlementer, pada sistem presidensil titik-titik ya. Titik-titik. A, presiden dan menteri dapat bekerja dengan baik. C, kebijakan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung pada presiden. C, pemerintah lebih sesuai dengan aspirasi rakyat. D, jalannya pemerintah dan pembangunan relatif stabil. Oke, kita pilih yang D ya teman-teman. Oke, jawaban benar. Soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 ya. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan penafsiran autentik dari Undang-Undang 1945. Karena penjelasan tersebut
titik-titik, teman-teman. Oke, kita coba pilih jawaban yang paling tepat ya. A. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. B. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar. C. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya. D. Merupakan manifestasi resmi dari lembaga yang merumuskannya. Jadi jawabannya adalah terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Itu jawabannya yang A ya teman-teman. Oke, jawaban adalah benar. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Oke, kita baca soalnya. Ciri utama dari suatu negara kesatuan jika dibandingkan dengan negara serikat yaitu bahwa negara kesatuan titik-titik ya. A. Memiliki konstitusi yang tertulis. Oke, jawabannya langsung aja yang A ya. Kita periksa. Oke, jawaban benar ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 8. Batang tubuh Undang-Undang tahun 1945 dalam hubungannya dengan pembukaan seperti ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan ya, jawabannya adalah langsung saja teman-teman ya. D. Penjabaran lebih rinci dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Oke, jawabannya adalah benar ya, jawaban D. Selanjutnya, norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk ya, jawabannya yang mana? Oke, kita pilih jawabannya yang mengayomi hak-hak yang lemah, mengatur pergaulan sesama manusia, menjamin kepentingan seluruh warga, mengatur pergaulan sama manusia. Ya, jawabannya adalah yang mana itu ya? Mengatur pergaulan sama manusia, mengatur pergaulan sama manusia, mengatur pergaulan sesama manusia. Ini mengatur pergaulan sesama manusia. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya berikut ini negara-negara yang menganut pemerintah sistem kabinet parlementer kecuali jelas ini ya, Amerika Serikat. Selanjutnya batas laut, selanjutnya ya, batas laut teritorial Nusa. Selanjutnya nomor 11, batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional pada saat ini adalah ya 12 mil. Ya, jawaban benar. Selanjutnya, meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator. Artinya pernyataan ini artinya kekuasaan tidak terbatas, kekuasaan terbatas, kekuasaan tidak tak terbatas. Ya, jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi sehingga menjalankan roda pemerintah dengan cara concentration of power and responsibility ya, upon the president. Apa yang dimaksud dengan istilah di atas? Ya, pemusatan kekuasaan dan tanggung jawab oleh presiden, itu yang A. Yang B, kekuasaan presiden tidak terbatas. Yang C, dalam menjalankan pemerintah negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. D, presiden memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari lembaga-lembaga tinggi negara. Ini jawabannya yang mana teman-teman ya? Coba kita ya, jawabannya adalah ya, D,
Dalam menjalankan pemerintah negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden, yang C ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan John Locke. Oke, benar. Selanjutnya, dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat tertulis dan mengatur. Itu yang A ya. Salah. Yang benar adalah tegas dan tertulis ya, yang C. Ini yang benar, tegas dan tertulis ya, salah satu ya. Sistem pemerintah kabinet presidensial ditandai oleh ya kepala negara. Kepala negaranya seorang presiden. Ini langsung saja pasti ini ya. Salah teman-teman ya. Presiden merupakan kepala pemerintah ya. Presiden merupakan kepala pemerintah, berarti yang C ya teman-teman. Waduh, salah dua. Rakyat sebagai salah satu unsur negara pada hakikatnya adalah ya, apa itu ya? Jawabannya sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu negara. B. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah negara. C. Penduduk asli yang secara turun-temurun hidup di negara. D. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Ya, jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, jawaban benar. Selanjutnya teman-teman ya, negara Indonesia berdasar atas hukum atau Restat, tidak berdasarkan atas titik-titik ya. Jawabannya adalah kedaulatan negara, majelis permusyawaratan rakyat, lembaga negara, kekuasaan belaka. Jadi negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Jawaban benar. Selanjutnya, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, di bawahnya titik-titik. Ya, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, di bawahnya adalah ya MPR ya. Jadi MPR yang tertinggi, di bawahnya adalah presiden maksudnya. Nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 20. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk itu presiden memiliki pouvoir réglementaire. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah teman-teman. A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang. A. Kekuasaan untuk menetapkan undang-undang. B. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. C. Semua jawaban salah. D. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Itu jawabannya yang mana teman-teman? Coba kita cari jawaban yang tepat ya. Ya, jawaban yang tepat. Jawaban tepat ada kekuasaan untuk menetapkan undang-undang, kekuasaan untuk menjalankan. Iya. Jawabannya adalah yang B, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Coba kita cari. Salah teman-teman. Yang benar adalah kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Oke, skor kita hanya 85, tapi nggak apa-apa, betul 17, salah 3 teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.